Semangat pagi sahabat semua. Jumpa lagi di M Syukur IPB Channel bersama sahabat cilik Adelina. Ya, kali ini kita akan melakukan persilangan buatan pada okra. Dan yang menjadi objek kita adalah okra ungu dan okra ungu dan okra hijau. Ya, bagaimana prosedurnya? Ikuti terus ya sahabat semua. Tentu yang kita harus persiapkan pertama kali adalah tanamannya. Jadi kita tanam dua tipe okra tersebut, dua varietas okra tersebut, ya okra ungu dan okra hijau. Ya, sahabat semua, okra ini berasal dari Afrika, ya di daerah tropis, sehingga daya adaptasinya di Indonesia cukup baik. Ya, sangat terkenal okra di beberapa negara, India misalnya untuk kare, kemudian Malaysia, Jepang dan lain sebagainya. Dan buah okra itu termasuk sayuran fungsional karena selain digunakan sebagai sayuran tentunya untuk menyertai nasi, lauk pauk dan lain sebagainya, juga mengandung zat tertentu yang disebut dengan quercetin yang mampu menurunkan kadar gula darah. Ya, penelitian kami ya bersama Prof. Epi Damayanti itu pada mencit mampu mengurangi kadar gula darah sampai menjadi normal. Jadi mencit yang kadar gula darahnya tinggi terserang diabetes mellitus itu setelah diberi okra dapat turun menjadi normal. Baik sahabat semua, kita awali tadi persilangan okra. Tanamannya sudah tersedia, tanaman yang sudah siap, yaitu tanaman yang sudah berbunga, baik tanaman yang berwarna ungu maupun tanaman yang berwarna hijau. Ya, setelah tanaman tersedia, langkah berikutnya adalah kita persiapkan ya peralatan yang digunakan untuk persilangan okra. Yang pertama adalah pinset yang ujungnya relatif runcing, kemudian dan gunting, kemudian label tentunya, kemudian ini isolasi. Jadi kita gunakan dari kertas tas roti itu untuk mengisolasi pada saat siap untuk diemaskulasi. Ya, sehari sebelumnya kita perlu sungkup dulu dan juga mengisolasi nanti ketika sudah dilakukan penyerbukan buatan. Lalu kemudian ada klip ya, klip nanti untuk membantu menguatkan ya kertas yang kita tempatkan di bunga. Ini adalah spidol, jadi spidol permanen, kita gunakan spidol permanen yang warna hitam. Baik sahabat semua, kita mulai. Yang pertama adalah pilih bunga yang siap diserbuki pada hari itu. Jadi penyerbukan pada okra ini dilakukan mulai pukul 6 sampai pukul 10, tetapi kita makin pagi makin baik ya, saat bunganya sudah mulai mekar ya, kita akan pilih bunga yang sudah mekar. Namun demikian kita perlu lakukan penyungkupan bunga ya, penyungkupan bunga yang akan mekar esok harinya. Jadi sebaiknya dilakukan pada sore hari ini ya, agar tidak terkontaminasi ya oleh oleh polen asing ya. Kita sungkup begitu pada sore harinya ya. Nah, pada pagi harinya sungkup itu kita buka dan siap untuk kita lakukan penyerbukan. Tentu kita lakukan saat polen belum pecah, maka jam 6 sampai setengah 7 lah, itu adalah sangat yang terbaik. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pada jam tersebut, maka isolasinya pada saat isolasi sore itu kita lakukan kastrasi dan emaskulasi sekaligus. Jadi kastrasi membuang bagian yang tidak diperlukan, mahkota misalnya, emaskulasi itu membuang polen ya. Sehingga kita lakukan kastrasi emaskulasi sore untuk dilakukan penyerbukan besok. Nah, kalau seperti itu yang dilakukan, maka bisa kita lakukan penyerbukan jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Tapi kalau misalnya kastrasi dan emaskulasi akan dilakukan pada pagi hari, maka kita harus lakukan sepagi mungkin sebelum
sebelum polennya matang atau sebelum polennya pecah. Nah, sahabat semua, ini adalah tadi yang sudah diisolasi, kemudian ini yang siap untuk diserbuki pada pagi hari ini. Ya, jadi dia sudah mekar tapi polennya belum pecah. Ya, okra termasuk tanaman menyerbuk sendiri ya pada literatur, tetapi penyerbukan silangnya bisa sampai 60%. Sehingga varietas-varietas dari okra ini diarahkan kepada varietas hibrida, namun juga bisa bersari bebas. Ya, silakan sahabat cilik, kita gunakan ini, dibuka, kemudian kita potong ya, ini mahkotanya kita dinamakan emaskulasi. Ya. Dilanjutkan sahabat cilik ya, dipotong terus mahkotanya dipotong sampai habis gitu ya gitu. Kemudian nanti nah gitu ya, kemudian nanti polennya diambil sampai bersih gitu. Ya, polennya diambil sampai bersih oleh sahabat cilik. Baik, kita lanjutkan bahwa terus diambil, bersihkan gitu. Nah, kemudian tujuan dari persilangan buatan pada okra itu adalah untuk memperluas keragaman genetik, tentunya menggabungkan sifat-sifat penting di okra ungu dan okra hijau. Itu yang utama. Namun demikian, kalau varietasnya sudah ada berupa hibrida, maka persilangan buatan juga diarahkan untuk memproduksi benih hibrida. Nah, ini menjadi sangat penting karena berarti persilangan harus dilakukan setiap hari dan sangat intensif karena tujuan untuk menghasilkan benih. Nah, persilangan ini memerlukan keterampilan tentunya ya, karena keberhasilannya harus tinggi dan tentu benih yang dihasilkan harus cukup banyak karena ini kepentingannya adalah untuk bisnis ya. Bagaimana sahabat cilik ya, kita bersihkan. Jadi sahabat semua, pada saat melakukan emaskulasi ya, emaskulasi, kastrasi dan emaskulasi, jangan sampai ada polen yang menempel di kepala putik. Nanti akan terjadi penyerbukan sendiri karena jam 7 itu polennya sudah pecah. Ya. Dia dibantu oleh serangga sesungguhnya. Ya. Jadi ini polen sudah dilakukan dibuang begitu. Kemudian kita siapkan ya polen jantannya gitu. Ya, polen jantan dari tanaman yang berwarna hijau. Dalam hal ini betina itu adalah ungu, kemudian yang jantan adalah hijau, atau bisa resiprokalnya dibalik. Jadi kalau kita ingin mempelajari studi genetik, maka sebaiknya yang resesif kita jadikan betina, yang dominan kita jadikan jantan, sehingga nanti di F1 akan kelihatan ya terjadi penyerbukan atau tidak. Nah, sahabat semua, kemudian kita lakukan penyerbukan, penempelan di kepala putik ya. Jadi ini polen nanti kita ambil di yang bunga yang dari okra hijau, kemudian kita tempelkan di kepala putik secara merata polennya. Ya, jadi disapukan atau menggunakan pinset kita bisa letakkan polennya tersebut di kepala putik. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pelabelan. Tentunya jangan lupa label itu yang utama adalah kode untuk tetua betina dan kode untuk tetua jantan. Nah, jadi misalnya A silang dengan B, lalu tanggal, jangan lupa tanggal yang dilakukan hari ini, misalnya 28 Juni ya. Kemudian kita gantungkan, ya sekarang 27 katanya. 27 Juni ya, jadi kita gantungkan di tangkai bunganya, kemudian kita lakukan isolasi. Jadi isolasi ini berguna untuk jangan sampai ada polen asing yang masuk ya pada 4 jam pertama. Saya kira penyerbukan akan terjadi 4 jam sampai 5 jam. Pembuahan akan terjadi 4 jam sampai 5 jam pertama. Lalu kalau misalnya sudah lewat dari jam tersebut, tidak apa-apa, isolasinya terbuka begitu, kena hujan dan lain sebagainya tidak masalah karena pembuahan sudah terjadi ya. Nah,
Jadi sahabat semua, sangat mudah bukan dalam hal persilangan buatan pada okra ya. Nah, jadi yang terpenting adalah saya ulangi, yang pertama siapkan tanamannya sebagai tanaman tetua betina dan tetua jantan. Kemudian pada saat bunga sudah siap, kita identifikasi bunga yang akan kita jadikan betina dan kita identifikasi bunga yang akan dijadikan jantan. Kemudian lakukan kastrasi dan emaskulasi. Kemudian lakukan penyerbukan, ambil polen dari yang jantan, letakkan di kepala putik, kemudian lakukan pelabelan, dan kemudian terakhir isolasi. Dan tentu berdoa, semoga sakinah, mawadah, warahmah, dan keberhasilan persilangan menjadi tinggi, begitu ya. Berhasil ya bersilang dengan baik. Banyak hal sebetulnya, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan persilangan ya. Tanamannya subur, bagus, kemudian cuacanya bagus, dan tentu keterampilan dari penyilangnya, keterampilan daripada pemulianya. Baik, sampai di sini sahabat semua dan sahabat cilik ya, kita akhiri, dan jangan lupa nantikan kembali ya video-video kita berikutnya ya di Syukur IPB channel. Sampai jumpa, salam sehat selalu.